Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri SINGAPERBANGSA Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen akan mempresentasikan mengenai analisis faktor yang diimplementasikan terhadap pengguna jasa transportasi di Kabupaten Karawang. Dan survei tersebut yaitu terhadap jasa kereta api, bus, dan angkot. Mengenai penjelasan analisis faktor adalah sebagai berikut. Analisis faktor. Dalam Ghazali 2005, halaman 253 disebutkan, tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk meringkas informasi yang ada dalam variabel asli menjadi satu set dimensi baru atau variabel. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 variabel. Dari 13 variabel ini akan direduksi menjadi beberapa faktor melalui analisis faktor dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama adalah menentukan variabel yang akan dianalisis. Hal pertama yang harus dilakukan dalam analisis faktor adalah menilai variabel mana saja yang layak untuk dimasukkan ke dalam analisis selanjutnya. Analisis faktor menghendaki bahwa matrik data harus memiliki korelasi yang cukup agar dapat dilakukan analisis faktor. Untuk itu, dilakukan pengujian sebagai berikut. Yang pertama adalah Barrett's Test of Sphericity, yang dipakai untuk menguji bahwa variabel-variabel dalam sampel berkorelasi. Yang kedua adalah uji Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO, untuk mengetahui kecukupan sampel atau pengukuran kelayakan sampel. Analisis faktor dianggap layak jika nilai KMO lebih besar dari 0,5. Yang ketiga adalah uji Measure of Sampling Adequacy atau MSA, yang digunakan untuk mengukur derajat korelasi antar variabel dengan kriteria MSA lebih besar dari 0,5. Adapun hasil dari pengujian Barrett's Test of Sphericity dan Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO dengan bantuan software SPSS 16. Karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna jasa transportasi umum, yaitu kereta api, bus, dan angkot. Hal ini sesuai dengan metode pengambilan data pelaksanaan riset secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara observasi, yaitu mengadakan penelitian secara langsung. Berdasarkan dari data 30 responden yang menggunakan jasa transportasi umum, melalui pertanyaan, didapat kondisi responden tentang usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, dan jenis jasa transportasi umum yang digunakan. Responden berdasarkan usia. Usia kurang dari 20 tahun memperoleh persentase 40%. Usia 20-30 tahun memperoleh persentase 43,4%. Usia 30-40 tahun memperoleh persentase sebanyak 6,6%. Usia lebih dari 40 tahun memperoleh persentase sebanyak 10%. Dari responden berdasarkan usia dapat ditarik kesimpulan bahwa usia 20-30 tahun memperoleh persentase yang tertinggi, yaitu sebanyak 43,4%. Responden berdasarkan jenis kelamin. Responden berdasarkan jenis kelamin yang paling dominan adalah laki-laki dengan memperoleh persentase sebanyak 76,6%. Responden berdasarkan penggunaan jasa transportasi umum yang paling dominan adalah bus, yaitu sebanyak 56,6%. Karakteristik responden. Responden berdasarkan pekerjaan. Pekerjaan yang memperoleh persentase yang paling tinggi yaitu adalah karyawan dengan memperoleh persentase sebanyak 33,3%. Responden berdasarkan penghasilan. Yang paling dominan adalah penghasilan antara kurang dari 2 juta rupiah, yaitu memperoleh persentase 43,3%. KMO and Barrett's Test. Dari tabel tersebut menunjukkan nilai yang diperoleh dari uji Barrett's Test of Sphericity adalah sebesar 195,516
dengan signifikansi 0,00. Hal ini berarti bahwa antara variabel terjadi korelasi signifikasi itu kurang dari 0,05. Hasil uji Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO diperoleh nilai 0,815, di mana angka tersebut sudah di atas 0,5. Anti-image matrix. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai MSE lebih besar dari 0,5, sehingga variabel dapat dianalisis secara keseluruhan lebih lanjut. Komunalitis. Dalam tabel tersebut dilihat bahwa variabel pertama memiliki nilai 0,827. Ini berarti sekitar 82,7%. Varians dari variabel budaya bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Dan selanjutnya bisa dilihat tabel tersebut. Sama pengertiannya dengan pengertian yang pertama. Selanjutnya, total variance explain. Setelah terbentuk faktor, tahap selanjutnya adalah tahap menginvestasikan faktor-faktor yang terbentuk dengan melihat tabel komponen matriks yang menunjukkan distribusi ke-12. Variabel tersebut pada 3 faktor yang terbentuk, sedangkan angka-angka pada tabel tersebut adalah faktor loading yang menunjukkan besarnya korelasi antara suatu variabel dengan faktor-faktor yang terbentuk. Selanjutnya adalah komponen matriks. Komponen matriks hasil proses rotasi atau Rod komponen matriks yang ditunjukkan pada tabel memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Kemudian diperoleh beberapa variabel yang mendominasi masing-masing faktor, yaitu sebagai berikut. Yang faktor pertama terdiri dari budaya dengan nilai faktor 0,830, subbudaya dengan nilai faktor loading 0,800, kelas sosial dengan faktor loading 0,725, kelompok referensi dengan faktor loading 0,789, peran dan status dengan faktor loading 0,635, kepribadian dengan loading faktor 0,781, gaya hidup dengan faktor loading 0,695. Faktor kedua terdiri dari nilai usia dengan faktor loading 0,828. Faktor pekerjaan dengan faktor loading 0,665, kebutuhan dengan faktor loading 0,784, rangsangan dengan faktor loading 0,761. Faktor yang ketiga, hanya ada satu, yaitu perhatian selektif dengan faktor loading 0,952. Kesimpulannya adalah, berdasarkan analisis dan pembahasan dari data tentang penilaian responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan jasa transportasi umum, maka dapat ditarik kesimpulan. Melalui analisis faktor dapat diperoleh 3 faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan menggunakan jasa transportasi umum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor budaya terdiri dari budaya, subbudaya, kelas sosial, kelompok referensi, peran dan status, kepribadian, dan gaya hidup. Faktor sosial terdiri dari usia pekerjaan, kebutuhan, dan rangsangan. Yang ketiga, faktor pribadi terdiri dari perhatian selektif. Dan yang terakhir adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan menggunakan jasa transportasi umum dalam faktor pertama. Telah menonton video kami tentang analisis faktor mengenai perilaku konsumen terhadap jasa transportasi umum di Kabupaten Karawang.
Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Abdul Yusuf SMM. Semoga bermanfaat dan salam dari kami Anton, Sopan Sofian, Farsam Parmana, Asep Sukmana, Abdul Roni, Hairuli. Dan tidak lupa ada kata-kata mutiara yaitu it is the end of page but not the end of our share. Thank you.